Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ketiga seri yang pertama. Kitab Amos pasal 1 dengan perikop judul dan hukuman atas bangsa-bangsa lain. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan, dan layulah puncak Gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik, dan melenyapkan penduduk dari Bikeat Awem, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom, aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod, dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang,
dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melepas api ke dalam Teman, sehingga puri Bozra dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba, sehingga purinya dimakan habis. Diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung. Dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan, ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya. Firman Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Amos pasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang buruknya kebencian berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Amos 1 ayat 11 dan 12 dengan bunyi nas. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Maka aku akan melepas api ke dalam Teman, sehingga puri Bozra dimakan habis. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Pada abad ke-8, hiduplah seorang gembala di daerah Yudea, tepatnya di Tekoa. Ia seorang yang rendah hati. Ia bukan anak nabi atau dilatih untuk menjadi seorang nabi dan berada di kumpulan para nabi. Lihat Amos 7 ayat 14. Siapakah dia? Ya, dia adalah Amos. Amos sendiri artinya pembawa beban. Amos dipanggil oleh Tuhan untuk bernubuat melawan Israel tentang perilaku pemimpin agama dan pemimpin negara mereka yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Amos digerakkan oleh Roh Tuhan untuk berbicara tentang kemewahan dan dosa yang digambarkan dengan jelas. Ia menegur dosa-dosa yang muncul akibat kemakmuran materi, kemewahan, pemborosan, pesta pora dari orang-orang kaya yang diikuti oleh penindasan terhadap orang miskin dan penyuapan serta pemerasan. Dengan penuh semangat, Amos mengungkapkan ketidaksenangan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang pengembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Lihat terang besar Alkitab Amos 1 ayat 2. Sedangkan ayat 3 sampai 15 Amos pasal 1 menyajikan penghakiman Tuhan atas Damaskus atau Damsyik, Gaza atau Filistin, Tirus, Edom dan juga Amon. Padahal sebelumnya, pena ilham ilahi roh nubuat Patriarch and Prophet halaman 587-588 menjelaskan bahwa betapa besarnya panjang sabar Tuhan terhadap orang-orang fasik itu. Bahkan orang Filistin yang menyembah berhala dan orang Israel yang murtad sama-sama menikmati karunia pemeliharaannya. 10.000 belas kasihan tanpa disadari, diam-diam telah dicurahkan di jalur orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang memberontak itu. Setiap berkat telah berbicara kepada mereka tentang si pemberi, tetapi mereka tidak peduli kepada kasihnya.
Malahan mereka menolak untuk mendengarkan suara Tuhan dalam ciptaannya dan dalam peringatan, nasihat dan teguran dari firman-Nya. Maka dengan demikian Tuhan dipaksa untuk berbicara kepada mereka melalui penghakiman. Kemudian sahabat-sahabatku, Amos mencela 3 bangsa yang memiliki hubungan darah dengan Israel, yaitu Edom, Amon, dan Moab. Terlebih sikap Edom, keturunan Esau yang tidak mengingat akan janji persaudaraan terhadap keturunan Yakub. Juga permusuhan orang Amon terhadap Israel dikutuk oleh Amos. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, membenci musuh itu buruk. Begitu juga dengan membenci teman. Tetapi jauh lebih buruk lagi, yaitu membenci saudaramu sendiri. Mengapa kebencian itu begitu buruk? Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Pikiran, Karakter dan Kepribadian jilid 2 halaman 203 alinea pertama dan halaman 201 alinea kedua menjelaskan bahwa roh kebencian dan balas dendam berasal dari setan, dan roh itulah yang menuntun setan untuk membunuh putra Allah. Jadi barang siapapun yang menyukai kebencian atau hal-hal yang tidak baik, berarti ia menyukai roh yang sama yang ada pada setan. Dan buahnya adalah kematian. Dalam pikiran yang suka akan balas dendam, perbuatan jahat terbungkus di sana, seperti tanaman di dalam bijinya. Sehingga firman Tuhan berkata, barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Oleh sebab itu, hiduplah harmonis dengan saudara-saudaramu dan pupuklah roh yang baik yang suka berdamai. Dan jangan biarkan perasaan dendam masuk ke dalam pikiran dan hatimu, sebab kita hanya mempunyai sedikit waktu di dunia ini. Untuk itu marilah kita bekerja untuk hari sekarang dan bagi kekekalan. Rajin-rajinlah membuat panggilan dan pilihanmu yang pasti, dan perhatikanlah agar engkau tidak melakukan kesalahan sehubungan dengan hakmu akan sebuah rumah dalam kerajaan Kristus. Jika namamu didaftarkan dalam buku kehidupan anak domba, maka segalanya adalah baik bagimu. Untuk itu, sedialah dan akuilah kesalahanmu dan lupakan kebencian itu, agar kesalahan dan dosamu boleh dibawa lebih dahulu ke penghakiman yang sedang dilangsungkan sekarang di sorga dan akhirnya dihapuskan. Jadi sahabat-sahabat firman, bagi kita semua yang rindu ke sorga, yang rindu untuk bertemu dengan Juru Selamat kita, Allah kita, Tuhan kita, dan Raja kita, mari perhatikan ini. Kedamaian dan keserasian istana sorga tidak akan dirusakkan dengan kehadiran seorang yang kasar dan tidak baik. Karena segala sesuatu di sorga itu mulia dan luhur. Semua orang yang masuk ke sana adalah dia yang mengusahakan kepentingan dan kebahagiaan orang lain. Tetapi tidak akan ada yang masuk, yaitu mereka yang bertekun mencari dan yang hanya mengutamakan diri sendiri. Kegembiraan utama dari makhluk-makhluk suci adalah suka menyaksikan kegembiraan dan kebahagiaan orang lain yang ada di sekitar mereka. Terang kecil pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 234 alinea kedua dan ketiga. Oh sahabat-sahabatku, semoga Tuhan menolong kita semua untuk mencintai satu sama lain dan mencintai semua orang, terlebih mencintai saudara-saudara kita sendiri, agar kita boleh dilayakkan masuk ke surga berkat pengasihan dan rahmat Allah melalui Kristus Juru Selamat yang sangat mengasihi kita. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu